السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ البصري شمسوري، الشيخ عبد العزيز مشهور، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمر الحضرمي، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء ونيل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penjelasan singkat terkait dengan sifat 13 atau sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada di matan, tidak ada di matan atau matan Safinatin Najah, mengingat pentingnya keterangan atau penjelasan terkait dengan sifat 20 atau sifat 13 bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya hal itu kita singgung dan kita bahas secara singkat. Selanjutnya penting juga untuk kita sampaikan, walaupun ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam matan. Sebentar ya, ini saya nonaktifkan speaker atau apa, mikrofon Mbak Indah Amalia. Terkait dengan makna syahadat yang kedua, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Arabi yang berasal dari negara Arab, yang berasal dari bangsa Arab, yang berasal dari suku Quraisy,
adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia dan jin. Iman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah inti yang terkandung di dalam makna syahadat yang kedua. Jadi inti dari makna asal, pokok, dasar yang terkandung di dalam makna syahadat yang kedua adalah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian syahadat yang kedua ini mengandung banyak sekali permasalahan dan hukum-hukum yang banyak, tidak hanya terkait dengan keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus titik, tidak ada lanjutannya, tidak. Tetapi memang inti dari makna, inti yang terkandung di dalam makna syahadat yang kedua adalah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Intinya itu ya, tetapi bercabang kepada cabang-cabang yang banyak, atau makna yang inti itu kemudian memuat makna-makna lain yang juga harus kita yakini, wajib kita yakini. Kalau mikrofonnya ditutup ya. Baik. Di antara permasalahan dan juga hukum-hukum serta makna-makna lain yang tercakup di dalam syahadat yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan benar dalam segala apa yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu hanya mengaku dirinya, saya beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mau membenarkan apa yang beliau sampaikan, orang ini tidak mau menyatakan bahwa Rasulullah jujur dan benar di dalam segala apa yang beliau beritakan dari Allah, atau orang ini tidak percaya mengenai apa yang disampaikan dan diberitakan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu artinya orang tersebut tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan pada makna syahadat yang pertama. Kalau ada seseorang yang menyatakan secara lisan bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya mengakui makna yang terkandung di dalam syahadat yang pertama, tetapi dia adalah orang yang menyamakan Allah dengan cahaya, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kepada tempat, menyatakan bahwa kalam Allah berupa suara, bahasa, dan huruf, menyatakan bahwa Allah ada tiga misalkan, menyatakan bahwa Allah memiliki permulaan, akan mati, akan binasa suatu saat nanti, maka orang seperti ini artinya dia tidak disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang tersebut tidak sejatinya dia tidak meyakini makna yang terkandung di dalam syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Pada syahadat yang kedua ini tidak cukup seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian titik sampai di situ, tetapi tidak mempercayai hal-hal lain ya, atau makna-makna lain yang juga tercakup di dalam syahadat yang kedua. Oleh karena itu wajib kita pelajari, wajib kita ketahui apa saja makna yang terkandung, apa saja makna yang tercakup di dalam syahadat yang kedua ini, apa saja hukum-hukum dan masail, permasalahan-permasalahan yang mengikuti ya, atau yang menjadi cabang dari inti makna syahadat yang kedua, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa inti dari makna syahadat yang kedua
adalah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin. Tetapi juga wajib kita yakini makna-makna lain yang juga tercakup di dalam syahadat yang kedua. Di antaranya wajib kita membenarkan, wajib kita meyakini bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan benar di dalam segala apa yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu mengenai perkara tahlil dan tahrim, baik itu terkait dengan penghalalan beliau terhadap beberapa hal, pengharaman beliau terhadap beberapa hal, atau yang terkait dengan berita mengenai umat-umat terdahulu, dan lain-lain, mengenai awal mula penciptaan alam, dan lain sebagainya. Maupun hal-hal yang terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik di dunia, di alam barzakh, maupun di alam akhirat. Tanda-tanda hari kiamat, kemudian nikmat kubur, azab kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, hari kebangkitan, al-hasyr, digiring dan dikumpulkannya seluruh manusia dan jin di mahsyar, kemudian tentang kiamat, tentang pahala, tentang siksa, tentang mizan, tentang sirat, tentang haud, syafa'ah, kemudian tentang surga, tentang neraka, keabadian surga, keabadian neraka, kemudian yang terkait dengan bahwa para penduduk surga akan diberi anugerah yang banyak sekali berupa nikmat-nikmat yang sebagian diantaranya dikhususkan kepada orang-orang tertentu, dan sebagian nikmat itu diberikan secara umum kepada seluruh penduduk surga, dan bahwa para penduduk surga diberi nikmat yang paling agung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kaif wala makan, tanpa tempat, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bersifat Allah dilihat tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa dikhayalkan, tanpa bisa dijangkau hakikatnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada para penduduk surga di dalam surga. Baik, kita lanjutkan kepada perkataan muallif, faslun, ini adalah sebuah pasal alamatul bulughi, tanda-tanda balik, thalathun, ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan, yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun. Fidzakari, pada anak laki-laki, wal untha, dan pada anak perempuan. Walihtilamu, dan keluar mani. Walihtilamu, dan keluar mani. Fidzakari, pada laki-laki, ciri ini, tanda balik ini, fidzakari, pada anak laki-laki, wal untha, dan anak perempuan, litis'i sinina, litis'i sinina, dan hal itu, ya, keluarnya mani itu pada anak laki-laki dan anak perempuan, litis'i sinina, tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya usia 9 tahun. Wal haidu, kita baca dulu ya, nanti kita jelaskan. Wal haidu, dan haid, fil untha, pada anak perempuan, litis'i sinina, dan keluarnya haid pada diri anak perempuan itu litis'i sinina, terjadi pada usia 9 tahun. Ya, terjadi pada usia 9 tahun. Taqriban la tahdidan. Taqriban la tahdidan. Jadi kira-kira pada usia 9 tahun. Kenapa ada kata kira-kira, nanti akan kami jelaskan. Baik, ke para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Ini penting sekali bagi
kita para orang tua terutama supaya bisa menjelaskan secara tepat kepada anak-anak kita mengenai hal yang penting untuk diketahui oleh anak-anak kita. Kapan mereka balik, apa tanda-tandanya, kalau tanda-tanda itu tidak terjadi, minimal pada usia berapa anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sudah disebut sebagai anak-anak yang menginjak usia balik. Yang pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini adalah tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Coba kita perhatikan. Ini sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Pemahaman yang salah terkait dengan tanda-tanda balik, terutama bagi perempuan. Ini menyebar ya, kesalahpahaman terkait dengan tanda-tanda balik, terutama bagi anak perempuan. Ini menyebar di banyak sekali kalangan. Sampai hal ini, kesalahpahaman ini juga menyebar di beberapa kalangan alumni pondok pesantren. Ya. Coba kita perhatikan, kita cermati kata-kata dari pengarang kitab ini. Ya, mereka ketika ditanya, dari mana kamu belajar tentang tanda-tanda balik ini? Ketika mereka salah paham di dalam masalah itu. Mereka mengatakan, ya kami ngambilnya dari kitab Safinatun Najah. Coba kita perhatikan. Perkataan pengarang kitab ini. Tamamu, tanda balik yang pertama adalah apa? Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Sempurnanya usia 15 tahun pada diri anak laki-laki dan pada diri anak perempuan. Jadi kalau tanda yang kedua dan ketiga yang akan kami sampaikan, yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ini, tanda kedua dan tanda ketiga, ya, tanda kedua dan tanda ketiga belum terjadi, ya ini kalau yang laki-laki biasanya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terjadi kesalahpahaman adalah tanda balik bagi anak perempuan. Jadi kita perhatikan ungkapan yang disampaikan yang ditulis oleh pengarang kitab ini. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Kan jelas sekali. Sempurnanya usia 15 tahun hijriyah bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, wal untha maupun anak perempuan. Jadi kalau tanda yang kedua yaitu keluar mani pada diri anak perempuan belum terjadi, kemudian tanda ketiga yaitu keluar darah haid belum terjadi, maka batas usia minimal seorang anak perempuan dan juga anak laki-laki untuk dikatakan menginjak usia balik itu sama, yaitu genap berusia 15 tahun Hijriah. Banyak sekali kalangan yang salah paham. Ya, kalau anak laki-laki batas usia minimal dikatakan sebagai balik 15 tahun. Kalau anak perempuan 9 tahun, walaupun dia belum keluar darah haid, walaupun dia belum keluar air mani. Coba perhatikan kata-kata pengarang kitab ini jelas sekali. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi az-zakari wal untha, pada diri anak laki-laki maupun anak perempuan. Tanda yang kedua adalah walihtilam, melihat mani atau keluar mani. Ya, baik dengan cara mimpi ataupun tidak dengan cara mimpi. Baik dipaksa keluar atau keluar secara baik dipaksa keluar atau kita sebut sebagai onani itu, ataupun dengan cara yang lain. Ya. Melihat walihtilamu fi dzakari wal untha litis'i sinina, keluar mani pada diri anak laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu juga bisa mengeluarkan mani, istilahnya mani, sama. Dalam fikih Islam, dalam syariat Islam, cairan dengan ciri-ciri tertentu, nanti akan kita sampaikan ciri-cirinya. Cairan dengan ciri-ciri tertentu itu bisa yang disebut mani ini istilah mani ini tidak hanya cairan dengan ciri-ciri itu, nanti akan kita sebutkan ciri-cirinya, hanya berlaku bagi anak laki-laki, bagi kaum laki-laki, tetapi istilah mani ini juga berlaku bagi anak perempuan atau
orang perempuan pada umumnya. Ya. Kapan pertama kali cairan mani itu keluar dari anak laki-laki maupun anak perempuan? Litis sa'i sinina. Minimal pada usia 9 tahun. Ya. Minimal pada genap usia 9 tahun. Jadi kalau ada seorang anak laki-laki atau ada seorang anak perempuan keluar cairan sebelum genap berusia 9 tahun, maka cairan itu bisa dipastikan bukan mani. Ya. Maka cairan itu bisa dipastikan bukan mani. Karena para ulama mazhab Syafi'i melakukan istiqra, ya, melakukan penelitian, melakukan apa istilahnya ya, ya semacam penelitian istiqra, ya, bahwa cairan mani ini batas minimal seorang anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengeluarkannya itu di usia 9 tahun, genap pada usia 9 tahun. Nah, ciri mani itu ada 3. Ciri mani itu ada 3. Yang pertama adalah at-tadaffuq. At-tadaffuq ay al-insibabu bi syiddatin syai'an fa syai'an. Keluarnya itu dengan kuat, keluarnya secara kuat. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya. Keluarnya itu memancar kuat, tetapi setahap demi setahap. Ya, tidak seperti air kencing yang keluarnya terus-menerus gitu kan. Mani itu keluarnya memancar secara kuat, ad-tadaffuq, tetapi syai'an fa syai'an, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Kemudian tanda yang kedua adalah khurujuhu biladzah, ya, keluarnya itu disertai dengan rasa enak, dan an ya'quba khurujahu inkisarun lisyahwah. An ya'quba khurujahu inkisarun lisyahwah. Setelah keluar itu diikuti dengan inkisarun lisyahwah. Ya, syahwat itu mereda, melemah. Ya, syahwat itu kemudian hilang, ya, mereda kemudian hilang. Jadi setelah keluar mani, jadi ketika keluar mani itu disertai dengan rasa enak, dan setelah selesai keluar mani, syahwat itu kemudian melemah dan kemudian hilang. Yang ketiga, rihul ajini hala rutubatihi. Baunya seperti bau adonan dalam keadaan basah. Warihu bayadil bayud ba'da jafafihi. Dan baunya seperti bau putih telur dalam keadaan kering. Ya, setelah dia kering, setelah cairan itu kering, baunya seperti putih telur. Jadi kita ulang. Ciri yang pertama adalah khurujuhu bitadaffuq ay al-insibabu bi syiddatin syai'an fa syai'an. Kemudian yang kedua adalah khurujuhu biladzah, keluarnya itu disertai rasa enak. Wa an ya'quba khurujahum kisarun lisyahwah. Keluarnya disertai dengan rasa enak, dan setelah keluar syahwat melemah atau menurun dan kemudian hilang. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah rihul ajini hala rutubatihi wa rihu bayadil baydi ba'da jafafihi. Baunya seperti adonan dalam keadaan basah, dan setelah mengering baunya seperti putih telur. Tetapi hadirin sekalian, ketiga ciri tersebut tidak harus terkumpul tiga-tiganya pada cairan yang disebut mani ini. Kalau salah satu dari tiga ciri tersebut sudah ada pada cairan yang keluar dari seorang anak laki-laki atau anak perempuan, maka cairan itu sudah disebut sebagai mani. Jadi tidak harus terkumpul tiga-tiganya. Salah satunya saja tanda atau ciri itu ditemukan pada cairan yang keluar, maka cairan itu disebut mani. Litis sinina. Jadi sekali lagi, keluarnya mani
itu minimal dimungkinkan terjadi minimal pada usia genap 9 tahun, baik pada diri anak laki-laki maupun pada diri anak perempuan. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal haid. Al haid itu artinya adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabil sihhati min ghairi sababil wiladah. Tanda ini tidak terjadi kecuali pada diri anak perempuan. Ya, darah yang alami, darah yang damu jibillah, ya, darah yang memang kodratnya itu keluar dari secara alamiah keluar dari perempuan, dan tempat keluarnya itu adalah min aqsa rahimil mar'ah, dari ujung rahim seorang perempuan ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat. Ya, bukan darah penyakit, min ghairi sababil wiladati, sebab keluarnya itu bukan karena melahirkan. Mungkin yang disalahpahami oleh sebagian kalangan itu kata-kata pengarang kitab ini, litisai sinina. Ini yang kemudian diambil kesimpulan secara salah bahwa seorang anak perempuan dikatakan balik itu ketika dia berusia 9 tahun. Nah, ini yang terjadi kesalahpahaman di sebagian kalangan. Litisai sinina ini bukan berarti ketika seorang anak perempuan berusia 9 tahun, maka dikatakan dia sudah balik. Ya, secara otomatis tidak. Ya, litisai sinina ini kembali kepada haid. Artinya darah haid itu dimungkinkan keluar pertama kali pada usia kurang lebih 9 tahun. Jadi kalau pada usia 9 tahun seorang anak perempuan belum keluar darah haid, ya, belum keluar mani, berarti dia belum balik. Jangan dikatakan kalau anak perempuan usia 9 tahun dia sudah balik, belum tentu, ya. Jadi kalau pada usia 9 tahun seorang anak perempuan belum keluar darah haid, belum terjadi tanda yang ketiga, juga belum terjadi tanda yang kedua yaitu keluar mani, maka merujuk kepada tanda yang pertama yang tadi sudah disebutkan oleh pengarang kitab ini, batas minimal usia seorang anak perempuan jika dia belum keluar mani, jika dia belum keluar darah haid, batas minimal dikatakan usianya sudah balik adalah ketika dia genap berusia 15 tahun, sama dengan anak laki-laki. Nah, kenapa dikatakan kurang lebih pada usia 9 tahun? Jadi darah haid ya keluar dari rahim seorang anak perempuan itu dimungkinkan keluar minimal pada usia kurang lebih 9 tahun. Kenapa ada kata-kata kurang lebih? Karena para ulama menjelaskan bahwa kalau ada seorang anak perempuan keluar darah haid pada usia 9 tahun kurang dari 16 hari, ya, bukan kurang 16 hari ya, beda. Kurang dari 16 hari, maka darah itu kalau memang memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat, kapan-kapan mungkin akan kita bahas secara detail terkait dengan darah haid, ya. Kalau dia memenuhi syarat-syarat darah haid, maka darah itu disebut darah haid. Jadi paling tidak minimal pada usia 9 tahun kurang dari 16 hari. Ya. Bukan kurang 16 hari. Kalau kurang 16 hari belum disebut darah haid. Kurang dari 16 hari. Kurang dari 16 hari itu bisa kurang 15 hari 23 jam. Yaitu berarti kurang dari 16 hari. Kurang ya 9 tahun kurang 15 hari 1 jam. Kurang 1 jam, kurang 2 jam misalkan. Nah, ini kalau memenuhi syarat tertentu yang disebutkan di kitab-kitab yang mutawwalat, di kitab-kitab yang besar, maka darah itu disebut darah haid. Jadi sekali lagi, seorang anak perempuan dimungkinkan keluar darah haid pertama kali itu pada usia kurang lebih 9 tahun. Kenapa ada kata-kata kurang lebih? Karena
Jika ada seorang anak perempuan keluar darah haid pada usia 9 tahun kurang dari 16 hari, maka darah itu juga disebut darah haid. Artinya kalau 9 tahun kurang 16 hari persis, maka belum disebut darah haid. Apalagi yang lebih dari itu ya, 9 tahun kurang 17 hari, 9 tahun kurang 18 hari, pada usia 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Jika seorang anak perempuan keluar darah haid, maka bisa dipastikan keluar darah, maka bisa dipastikan bahwa darah itu bukan darah haid. Baik. Karena di kitab matan tidak disebutkan mengenai satu hal penting yang disebutkan di kitab Sulamut Taufiq. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengutip penjelasan dari syarah kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang syurutut taklif, ya, syarat-syarat taklif. Syarat-syarat taklif atau definisi mukallaf. Syarat-syarat taklif, syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya, yang harus terpenuhi pada diri seseorang agar dia diwajibkan masuk ke dalam agama Islam dan menjalankan syariat Islam. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka jika orang tersebut tidak masuk Islam dan tidak menjalankan syariat Islam, mati dalam keadaan non-Islam, mati dalam keadaan tidak menjalankan syariat Islam, maka di akhirat dia tidak akan disiksa. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Karena syarat-syarat taklif pada dirinya tidak terpenuhi. Apa saja syarat-syarat taklif itu? Ada 3. Ya, apa saja syarat-syarat taklif itu? Apa saja kriteria mukallaf? Ada 3. Yang pertama adalah baligh. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua adalah berakal. Tidak gila. Yang ketiga adalah sampainya dakwah Islam kepadanya, kepada orang tersebut. Sampainya dakwah Islam. Ya, bukan rincian dakwah, tetapi aslu ad-da'wah. Inti dari dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada seseorang yang sudah balik, dia berakal, telah sampai kepadanya inti dakwah Islam, yaitu makna 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat taklif sudah terpenuhi pada dirinya. Artinya orang tersebut kalau dia kafir, maka kewajibannya 3. Kalau orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat taklif yang 3 tadi pada diri seseorang, ya, atau kriteria mukallaf itu sudah terpenuhi pada diri seseorang, maka kalau dia kafir, kewajibannya ada 3. Yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, menjaga Islamnya sampai mati. Yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya, menjaga Islamnya sampai mati. Kemudian yang ketiga adalah apa? Menjalankan syariat Islam atau melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Jadi taklif itu secara bahasa itu kan pembebanan, ya, taklif. Mukallaf itu secara bahasa artinya adalah orang yang dibebani. Orang yang mendapatkan beban. Beban apa? Kalau dia kafir berarti dia dibebani, diwajibkan, ya. Dia mendapatkan beban untuk wajib masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia wajib menjaga Islamnya sampai mati, kemudian dia wajib melakukan semua kewajiban dan menjauhkan dirinya dari semua perkara yang diharamkan. Kalau mukallaf itu muslim, maka kewajibannya 2. Yang pertama adalah menjaga Islamnya sampai mati. Yang kedua adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Baik, ini sudah sering kita sampaikan ya, tetapi penting bagi kita untuk murojaah hal ini, dan juga sangat penting saya sampaikan secara singkat bagi para peserta kajian yang mungkin belum pernah mendapatkan materi ini. Kemudian hal penting lagi yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, pensyarah kitab Safinatun Najah,
adalah pembahasan terkait dengan riddah. Akan saya singgung secara singkat ya untuk mengakhiri majelis kita pada pagi hari ini. Mulai besok insya Allah kalau tidak ada kendala kita akan mulai membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan toharoh. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara bersuci sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pada kesempatan ini kita akhiri majelis ini dengan pembahasan singkat seputar riddah, seputar hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat, seputar hal-hal yang membatalkan Islam, seputar hal-hal yang menjadikan seorang muslim batal Islamnya, batal imannya, rusak Islamnya, rusak imannya, putus Islamnya, putus imannya, dan menjadikan dia terjatuh ke dalam hukum murtad. Ya, riddah artinya adalah qat'ul Islam. Qat'ul Islam. Ar-riddatu hiya qat'ul Islam. Riddah itu artinya adalah memutus Islam. Orang yang terjatuh ke dalam riddah, maka Islamnya putus. Kalau Islamnya putus, berarti orangnya disebut murtad. Ya, orangnya disebut murtad. Sesuatu yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam hukum murtad disebut sebagai riddah. Ya, riddah itu ada 3. Yang pertama adalah aqwalun wa af'alun wa i'tiqadatun. Ada riddah yang berupa ucapan, ada riddah yang berupa perbuatan, dan ada riddah yang berupa keyakinan. Artinya ada keyakinan-keyakinan tertentu yang jika diyakini seorang muslim, maka dia menjadi murtad. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dia dihukumi murtad. Dan ada ucapan-ucapan tertentu yang apabila dikatakan oleh seorang muslim, maka dia menjadi murtad. Nah, masing-masing dari 3 jenis riddah ini yatasya'abu syu'aban katsirah, ya. Memiliki cabang yang banyak dan contoh yang banyak sekali, tetapi saya hanya menyampaikan satu kaidah ya, yang disebutkan oleh para ulama, yang telah disepakati oleh para ulama. Kaidah terkait dengan hal ini, bahwa anna kulla aqdin, anna kulla i'tiqadin atau kulla aqdin au fi'lin au qawlin yadullu ala istighfafin billahi, setiap keyakinan atau perbuatan atau ucapan yang menunjukkan pelecehan atau pencacian, pemakian terhadap Allah, au kutubihi, atau terhadap kitab-kitabnya, au rusulihi, atau rasul-rasulnya, au malaikatihi, atau malaikat-malaikatnya, au ma'alimi dinihi, atau syiar-syiar agamanya, au ahkamihi, atau hukum-hukum Allah, au wa'dihi, atau janji Allah, au wa'idihi, atau ancaman Allah. Kufrun adalah sebuah kekufuran. Ya. Riddatun adalah sebuah perkara yang menjadikan seseorang murtad. Jika dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Sebagai sebuah contoh, singkat saja. Jika ada seseorang yang meyakini atau mengucapkan Allah zalim, maka ucapan ini atau keyakinan ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam riddah, menjadikan dia murtad. Atau meyakini atau mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada tempat di langit, duduk di atas arsy, atau meyakini bahwa Allah berbentuk, meyakini bahwa Muhammad bukan nabi yang terakhir, meyakini bahwa malaikat ada yang pernah berbuat dosa, ada yang pernah berbuat maksiat. Padahal Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang selalu menaati apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Meyakini bahwa misalkan Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Meyakini bahwa orang yang beragama non-Islam di akhirat mungkin saja masuk ke dalam surga. Nah, ini hal-hal yang masuk dalam kaidah tadi, ya. Ini ada unsur pelecehan atau penghinaan atau pencaci makian terhadap hal-hal yang kita sebutkan tadi, dan hal itu menyebabkan seseorang murtad. Sujud kepada berhala, ya, sujud kepada matahari. Contoh lain adalah apa? Menginjak mushaf Al-Quran.
ya, membuang mushaf ke tempat-tempat yang menjijikkan misalkan. Nah, itu semuanya adalah ada unsur pelecehan terhadap hal-hal yang disebutkan tadi dalam kaidah tadi, dan hal itu menyebabkan seseorang murtad. Terakhir, di antara hukum yang terkait dengan orang murtad. Orang murtad itu tidak bisa kembali ke dalam agama Islam kecuali dengan meninggalkan apa yang menyebabkan dia murtad, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, meninggalkan apa yang menyebabkan dia murtad, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau seseorang itu masih melakukan kekufuran atau masih meyakini keyakinan kufur, syahadat yang dia ucapkan tidak ada manfaat baginya. Selama orang itu masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada tempat, duduk di atas arsy, walaupun dia secara lisan mengucapkan 2 kalimat syahadat 1000 kali pun, kalau dia masih meyakini keyakinan itu, ucapan 2 kalimat syahadatnya tidak dapat memasukkan dia ke dalam agama Islam. Sama dengan orang yang menginjak mushaf. Selama kakinya yang berada di atas mushaf itu belum dia angkat dari mushaf yang dia injak, belum dia singkirkan dari mushaf yang dia injak, ketika dia dalam keadaan menginjak mushaf, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut tidak dihukumi kembali ke dalam agama Islam. Dia masih murtad. Ya, ucapan 2 kalimat syahadat yang dia baca dengan lisannya itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya, karena ada beberapa orang yang salah di dalam memahami pembahasan yang terkait dengan hal ini. Ya, kalau ada seseorang yang meyakini keyakinan kufur, lalu dia sholat, di dalam sholat kan ada syahadatnya, berarti dia sudah dianggap sebagai orang yang muslim. Ya, padahal orang tersebut masih meyakini keyakinan kufur, masih meyakini keyakinan riddah. Ucapan 2 kalimat syahadat yang dia lakukan, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, ya sholatnya pun tidak diterima, karena dia ada sholat, ya melakukan bentuk sholat saja, hakikatnya dia tidak melakukan sholat. Bentuk sholat dia lakukan, surah as-sholah dia lakukan, tetapi pada hakikatnya dia tidak melakukan sholat, karena syarat utama diterimanya amal kebaikan, termasuk sholat, adalah Islam, ya, iman. Kalau seseorang tidak punya Islam, tidak punya iman, Islamnya terputus dengan sebab dia masih ada riddah di dalam keyakinannya, maka sholatnya tidak diterima. Ucapan 2 kalimat syahadatnya pun tidak dapat memasukkan dia ke dalam agama Islam. Jadi lepaskan dulu keyakinan itu. Lepaskan dulu ucapan yang menyebabkan dia murtad. Jangan katakan lagi. Perbuatan yang menyebabkan dia murtad, tinggalkan dulu. Baru kemudian apa? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapan 2 kalimat syahadat tidak dapat memasukkan seorang yang murtad kembali ke dalam agama Islam sebelum dia meninggalkan apa yang menyebabkan dia murtad. Kemudian di antara hukum murtad, orang yang murtad, puasanya batal, tayamumnya batal, ya, wudhunya tidak batal. Jadi orang yang murtad, dia punya wudhu misalkan, muslim ya, seorang muslim berangkat ke masjid, dia sudah wudhu di rumah, lalu di tengah jalan dia murtad. Tetapi saat itu juga ada orang yang mengingatkan, kemudian dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kembali ke dalam agama Islam. Wudhu yang dia lakukan sebelum dia murtad, itu bisa dia gunakan untuk melakukan sholat setelah dia kembali ke dalam agama Islam. Karena wudhunya tidak batal. Yang batal adalah tayamumnya. Jadi puasanya batal, tayamumnya batal, akad nikahnya batal. Ya, akad nikahnya batal. Qabla dukhul wa kadza ba'dahu illam ya'ud ilal islam fil iddati. Jadi begini. Nah, ini penting juga untuk kita sampaikan. Sudah jam 6 ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau ada seseorang yang setelah melakukan akad nikah, ya, setelah melakukan akad nikah, sebelum dukhul, belum terjadi hubungan suami istri. Lalu salah satu dari suami istri itu murtad, maka akad nikahnya
batal. Akad nikahnya batal. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau ada seseorang yang melangsungkan akad nikah, lalu sudah terjadi hubungan suami istri, ya, sudah dukhul, sudah terjadi hubungan suami istri. Lalu salah satu dari suami atau istri itu murtad, ya, mengucapkan kata-kata riddah atau meyakini keyakinan riddah, kemudian disampaikan kepada orang lain bahwa dia meyakini keyakinan itu, ya, atau melakukan perbuatan riddah, maka akad nikahnya mauquf. Akad nikahnya mauquf, artinya tidak otomatis batal. Ya, mauquf. Apa ya? Status akad nikahnya itu belum jelas, ya, masih mauquf. Kenapa? Karena jadi tidak otomatis batal. Istilahnya apa? Mauquf. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Apa yang terjadi setelahnya, ya, setelah suami atau istri itu murtad. Kalau orang yang murtad, ya, suami atau istri yang murtad itu kembali ke dalam agama Islam dalam masa iddah, maka akad nikahnya tidak batal. Tetapi kalau masa iddah itu sudah lewat, ya, masa iddah sudah lewat, terkait dengan masa iddah ini yang tidak paham nanti bisa tanya, ya. Kalau masa iddah sudah lewat, baru kemudian yang murtad ini kembali ke dalam agama Islam, maka akad nikah keduanya batal. Kalau ingin kembali menjadi suami istri, harus melangsungkan akad nikah baru. Ya, untuk menjadi suami istri lagi, kalau ingin kembali, maka harus dengan akad nikah yang baru. Kemudian di antara hukum orang yang murtad adalah kalau seseorang yang murtad itu ingin melangsungkan akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah walaupun dia menikah dengan orang yang sama-sama murtad, ya. Akad nikahnya tidak sah dengan siapapun. Ya, orang murtad itu kalau mau melangsungkan akad nikah dengan siapapun, maka akad nikahnya tidak sah. Walaupun dengan orang yang murtad sama dengan dia. Kemudian sembelihannya dihukum menjadi bangkai, ya, tidak boleh dimakan. Dia tidak boleh mewarisi keluarganya yang muslim. Dia juga tidak boleh diwarisi hartanya. Jadi harta orang yang mati dalam keadaan murtad, ya, keluarganya tidak boleh mengambil harta warisannya. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh disolati. Tidak boleh disolati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikuburkan di area pemakaman umat Islam. Dan hartanya fai, ya. Jadi hartanya selama dia hidup itu mauquf. Ya, belum jelas, hartanya belum jelas. Ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain, harta dia selama dia hidup, ya, belum mati, maka masih menjadi miliknya, Tetapi setelah dia mati, maka hartanya adalah fai. Artinya adalah fai, ya. Fai itu artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati dalam keadaan murtad itu dibelanjakan atau ditasarrufkan untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi ada orang yang soleh yang mengambil harta yang ditinggalkan oleh orang murtad ini, kemudian membelanjakannya atau menasarrufkannya untuk kemaslahatan umat Islam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang kirim chat ini. Bentar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bila seorang anak perempuan telah berusia di atas 9 tahun tapi belum haid, apa belum dikatakan balik? Belum dikatakan balik. Ya, kita tegaskan bahwa kalau ada seorang anak perempuan usia 12 tahun, belum keluar darah haid, belum keluar mani, maka belum balik. Ya. Jadi usia 9 tahun itu tidak serta-merta. Kalau seorang anak perempuan usia 9 tahun tidak serta-merta atau tidak secara otomatis, oh dia sudah balik. Belum. Dilihat dulu.
Kalau dia belum keluar darah haid, dia belum keluar mani, maka dia belum disebut balik. Bahkan pada usia 14 tahun sekalipun, 14 tahun. Kalau seorang anak perempuan itu belum keluar darah haid dan juga belum keluar mani, maka dia belum balik. Tapi kalau sudah genap berusia 15 tahun, walaupun dia belum keluar darah haid, belum keluar mani, maka dia sudah dikatakan balik. Pak Ustadz masih belum paham bedanya 9 tahun kurang 16 hari dan kurang dari 16 hari. Baik. Jadi maksudnya begini. Seorang anak perempuan keluar darah pada usia 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari, maka darah yang keluar belum dikatakan darah haid. Tidak dikatakan darah haid. Kurang 16 hari persis, ya. Jadi yang dikatakan haid itu apabila ada seorang anak perempuan keluar darah haid, keluar darah, ya. Bisa dikatakan darah haid kalau keluarnya itu pada usia 9 tahun kurang dari 16 hari. Ya, kurang dari 16 hari. Jadi kalau 9 tahun kurang 16 hari persis, belum dikatakan darah haid atau tidak dikatakan darah haid. Tapi kalau usia 9 tahun kurang dari 16 hari, kurang dari 16 hari itu maksudnya apa? Ya kurang 15 hari 23 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi kalau 9 tahun kurang 16 hari, ya kurang 16 hari, berarti kan 24 jam kali 16 kan? Persis, belum dikatakan sebagai darah haid. Tapi kalau 9 tahun kurang dari 16 hari, maka kalau memenuhi syarat tertentu ya, maka dia disebut darah haid. Kurang dari 16 hari itu seperti 9 tahun kurang 15 hari 23 jam. Itu kan kurang dari 16 hari. Ya. 9 tahun kurang 15 hari 22 jam. Itu kan berarti kurang dari 16 hari. Paham ya, Pak ya? Siapa tadi? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau baik ya, sudah paham alhamdulillah. Amin wa fiikum. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa disebarkan kepada yang lain, bisa ditularkan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar ilmu agama dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada sebanyak-banyaknya orang. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.